Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan membahas tentang materi time value of money. Perlu diketahui, time value of money merupakan metode perhitungan yang sangat diperlukan untuk merencanakan keuangan di masa depan. Nah, untuk memahami pembahasan materi time value of money lebih dalam, maka akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Nah, ada yang tahu nggak time value of money itu apa? Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebutkan nilai waktu uang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Bakri 1989 dalam jurnal Python Ulun Rosyadi 2018. Time value of money atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan Rp1 yang dapat diterima pada saat ini lebih bernilai dibandingkan Rp1 yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam memperhitungkan baik nilai sekarang maupun nilai yang akan datang, maka kita harus mengikutkan panjangnya waktu dan tingkat pengembalian. Maka konsep time value of money sangat penting dalam masalah keuangan, baik untuk perusahaan, lembaga, maupun individu. Yang kedua, nilai waktu uang. Contohnya seperti rupiah pada saat ini selalu dihargai lebih tinggi daripada suatu saat nanti. Jika seseorang akan diminta memilih untuk menerima 1 juta detik ini, atau misalnya 1 juta 1 tahun yang akan datang, dia tentu akan memilih untuk menerima saat ini. Sebaliknya akan berlaku apabila kita harus membayar menunjukkan bahwa uang memiliki nilai waktu atau time value. Kesukaan orang akan uang saat ini disebabkan adanya opportunity cost. Karena memiliki uang tersebut, jika Anda menerima Rp 1 juta saat ini, maka Anda dapat segera menggunakan uang tersebut dibandingkan dengan apabila itu baru Anda terima 1 tahun lagi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Yang ketiga yaitu nilai masa yang akan datang. Nilai masa yang akan datang, kalau Anda menyimpan uang Anda di bank sebesar Rp1 juta selama 1 tahun dan memperoleh bunga 15% per tahun, maka pada akhir tahun kita beri notasi NT yang menunjukkan nilai terminal. Anda akan menerima NT1 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,15 sama dengan Rp1.150.000. Dan jika dana tersebut akan kita simpan selama 2 tahun, akan memperoleh bunga 15% per tahun. Maka NT2 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,15 dikali 2 sama dengan 1.322.500. Secara umum, kita dapat menuliskan apabila C adalah nilai simpanan pada awal periode, maka nilai terminal pada tahun periode ke N adalah NTN sama dengan C dikali 1 ditambah R. Dalam hal ini, R adalah tingkat bunga yang digunakan. Yang keempat, nilai sekarang. Dengan menggunakan dasar pemikiran yang sama, kita bisa menghitung nilai sekarang, present value, dari penerimaan atau pengeluaran kemudian hari. Kalau kita akan menerima Rp1.150.000 1 tahun yang akan datang, dan tingkat bunga yang relevan adalah 15%, maka nilai sekarang VV penerimaan tersebut adalah VV sama dengan Rp1.150.000 dikali 1 ditambah 0,15 sama dengan Rp1.000.000. Rumus umumnya adalah VV sama dengan C per 1 ditambah R dikali N. Dalam hal ini, C adalah arus kas pada tahun ke N, yang bisa juga ditulis VV sama dengan dalam kurung C dikali 1 ditambah R dikali N. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Yang kelima ada internal rate of return atau yields. Internal rate of return atau yang sering disebut dengan IRR merupakan tingkat bunga yang menyamakan VV kas masuk dengan VV kas keluar.
Kadang-kadang kita ingin mengetahui seberapa tingkat bunga yang kita tanggung kalau kita dihadapkan pada alternatif untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat ini, atau dalam kurung C0, atau membayar secara angsuran dalam jumlah yang sama setiap periodenya. Yang keenam ada rate of growth. Di dalam keuangan, pembayaran kadang-kadang diperlukan perhitungan compound annual interest rate atau rate of growth yang bersamaan dengan aliran pendapatan stream of earnings dengan rumus sebagai berikut. Fn sama dengan V X FV I F A I dibagi N. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Yang ketujuh, bond value atau obligasi adalah memberikan pembayaran bunga setiap waktu 1 tahun dan setengah tahun untuk jumlah tahun tertentu ditambah pembayaran nilai nominal obligasi tersebut atau face value pada saat obligasi itu jatuh tempo. Dengan demikian, bonds atau obligasi menunjukkan nilai annuity dari pembayaran bunga dan nilai nominalnya. Nilai bonds dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Value atau VB sama dengan 1 dalam kurung PVFAI dibagi N, di mana I-nya adalah interest rate, M-nya adalah fair value, I-nya adalah investor required rate of return, dan N-nya adalah number of period. Arif menabung saat ini sebesar 20 juta rupiah dan memperoleh bunga 14% per tahun. Tetapi bunga tersebut dibayarkan triwulanan. Berapa jumlah uangnya pada akhir tahun kalau bunganya ia tabungkan kembali? Berapa jumlah uangnya pada akhir tahun jika bunga tersebut hanya diterima sekali dalam 1 tahun? Jawabannya, pada saat bunganya dibayarkan triwulanan, maka inti 1 sama dengan 20 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,14 per 4 dikali 41 sama dengan 22.950 460 juta rupiah. Pada saat bunganya hanya dibayarkan sekali dalam 1 tahun, inti 1 sama dengan 20 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,14 sama dengan 22.800.000 rupiah. 2. Anda akan menerima uang asuransi sebesar 30 juta rupiah selama 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga yang dianggap relevan adalah 15% per tahun, berapa penerimaan visi tersebut? Berapa visi penerimaannya apabila jumlah yang akan diterima adalah 10 juta rupiah per tahun, mulai tahun depan sampai dengan tahun ketiga. Itu sama dengan 30 juta rupiah per dikali 1 ditambah 0,15 sama dengan 19.725.000 rupiah dibulatkan. Apabila uang yang diterima setiap tahun 10 juta rupiah, maka itu sama dengan 10 juta per 1 ditambah 0,15 sama dengan 22.832.000. Perhatikan bahwa visinya lebih besar sewaktu uang tersebut akan diterima setiap tahun. Proyek A diperkirakan akan menghasilkan laba bersih sebesar 120 juta per tahun selamanya. Oleh karena proyek berusia tidak terhingga, maka beban dihitung per tahun sama dengan 0 rupiah. Oleh karena itu, laba bersih sama dengan kas masuk bersih. Proyek B diperkirakan menghasilkan laba bersih sekitar 150 juta per tahun selamanya, sama seperti proyek A. Pemodalan berpendapat bahwa proyek B lebih berisiko daripada A, oleh karena mereka menggunakan tingkat bunga yang relevan sebesar 23%, sedangkan untuk A hanya sebesar 18%. Pertanyaannya, berapakah visi proyek A dan B? Dan seandainya untuk masing-masing proyek diterbitkan saham sebanyak 1 juta lembar, berapa laba per saham proyek A dan B? Jawabannya, yang A, visi A sama dengan 120 per dalam kurung 1 ditambah 0,18 ditambah 120 per dalam kurung 1 plus 0,18 pangkat 2 ditambah 120 per dalam kurung 1 plus 0,18 yang bisa digunakan menjadi visi A sama dengan 120 per 0,18 sama dengan 66.066.000 rupiah dibulatkan. Visi B menjadi sama dengan 150 per 0,23 sama dengan 652.174.000 rupiah dibulatkan. B. Laba penerimaan saham atau EPS dari kedua proyek tersebut adalah EPS A dengan 120 juta per 1 juta sama dengan 120. EPS B sama dengan 150.
Terlihat bahwa EPSB lebih besar daripada EPSA, tetapi nilai pasar proyek B yang ditunjukkan oleh sisinya lebih kecil nilai pasar A. Soal ini menunjukkan contoh bahwa memaksimumkan EPS tidak identik dengan memaksimumkan nilai perusahaan. Contoh 4. Apabila si A menabung Rp1.000 di bank dan memperoleh bunga per tahun 18%, berdasarkan perhitungan bunga majemuk setelah 4 tahun, maka uang si A menjadi M4 sama dengan P0 1 plus I sama dengan P0 PII 8% bagi 4 sama dengan Rp1.000 1,9388 sampai 1,9388 daripada A data lampiran, sehingga M4 sama dengan Rp1.000 1,9388, M4 sama dengan 1,9388,80. Yang kelima, hitunglah nilai yang akan datang atau future value dari yang nomor 1, $2.000 atau compound annually untuk 10 pada tingkat 8%. Yang kedua, $2.000 compound annually untuk 10 pada tingkat 10%. Yang ketiga, suatu anuitas $2.000 untuk 10 tahun dengan 8%. Yang keempat, suatu anuitas $2.000 untuk 10 tahun dengan 10%. Jawabannya, yang pertama, CM sama dengan E dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung dikali M, atau E dalam kurung FIIFI bagi M dalam kurung. F-nya adalah 10 sama dengan P-nya adalah $2.000 dalam kurung 8% dibagi 10 tahun sama dengan $2.000 dalam kurung kita selesaikan mendapatkan 2,1589 dalam kurung. Lalu dikali mendapatkan F10 adalah $4.317,80. Untuk yang kedua, F10 sama dengan P-nya yaitu $2.000 dalam kurung 10% dibagi 10 tahun sama dengan $2.000 dalam kurung 2,5937 dalam kurung. Mendapatkan F10-nya yaitu $5,187,40. Dan yang ketiga, SM sama dengan A dikali C V I F dibagi N. Mendapatkan F10 sama dengan A-nya $2.000 dalam kurung 8% dibagi 10 tahun sama dengan $2.000 dikali 12,486 dalam kurung. Mendapatkan F10-nya yaitu 28.972 $. Dan yang keempat, F10 sama dengan A-nya $2.000 dalam kurung 10% dibagi 10 tahun dalam kurung sama dengan $2.000 dikali 15,937 dalam kurung. Mendapatkan F10-nya yaitu 31.874 $.